Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Lulu Retna sebagai adminnya Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi pada malam hari ini kami kedatangan tamu dari daerah Tulungagung wilayah Ngantru teman-teman. Beliau menderita sakit terkena gangguan roh jahat dan itu sudah dideritanya sudah 10 tahun teman-teman. Ini terlihat ibu ini dari awal pertama kali masuk dia seperti tidak tenang teman-teman. Jadi kan tidak boleh disombong-sombongan urusannya teliti. Mungkin karena kita nggak tahu ukurannya sapiro karena aku tak iso. Janji mulai kau kini mari berarti beli tak sore di nama. Jadi mari berarti ya kini tak sore nama. Tapi dari Kanjeng Ratu mawon mau berikan teknologi. Itu kono yang perlu apa? Betul apa cerita? Ini kan ada. Kono lu awas timbangan awal itu. Dan rombiku. Pengkurang ngadu sekolah roh. Kurang terus mana? Bagaimana? Berarti kalau jatuh kemarin sama aku bilangnya, dokter ratus nambahnya aku ya. Ayo. Ilmu sami ini ya, malah berani apapun. Bisa dimana? Waktu mana? Itu kan reaksi pak. Masih cara orang bayi ini berbentuk ciri yang normal. Bentuk sakit tak. Bisa kan? Jadi memang sejak pertama kali ibu ini masuk ke kediamannya Mbah Kendil Jopo Montro, beliau sudah tidak tenang teman-teman. Dia sambat, ya yang sakit punggung lah, dadanya sesak lah, duduknya tidak nyaman dan lain sebagainya. Dan ini dia mulai reaksi merasa sakit teman-teman. Jadi kita bisa lihat sendiri reaksinya dan sampai detik ini Mbah Kendil masih tetap tenang. Jadi beliau memberikan ruang dan waktu, mau seperti apa polanya, mau seperti apa tingkahnya, ini diberikan waktu teman-teman. Jadi masih tak pak yang kan itu. Masih tak menurut ini. Ibu ini mengalami gangguan roh jahat ini sudah 10 tahun teman-teman. Jadi itu kesaksiannya dari suaminya, dari ibu ini, dan dari teman dekatnya. Ini Mbah Kendil sudah mulai bekerja teman-teman. Kita lihat, kita amati kaki Mbah Kendil Jopo Montro sudah mulai bergerak. Tentang hal itu sudah pernah kami bahas di video kami yang sebelumnya berkaitan dengan ilmu leluhur Mbah Kendil Jopo Montro dari Eyang Dwijo Hapsoro Malang, yaitu yang bernama ilmu geter pambuka rasa sejati. Ini beliau sudah mulai menggunakannya teman-teman. Ini adalah reaksi dari Mbah Kendil Jopo Montro. Kita doakan semoga Mbah Kendil Jopo Montro bisa membantu ibu ini sehingga pulang dari sini menjadi orang yang sehat, orang yang pulih seperti sedia kala teman-teman. Karena sangat kasihan sekali jika kita melihat ibunya peluntiran kesakitan seperti ini. Kita doakan sama-sama teman-teman. Dari awal memang ibu ini datang ke rumah kami sudah merasa tidak tenang teman-teman. Itu sangat terlihat dari raut wajahnya, cara ngomongnya. Dan Mbah Kendil tetap tenang menghadapinya. Itu bukan karena Mbah Kendil merasa bahwa itu hal yang mudah atau mengentengkan bahasa Jawanya. Tapi Mbah Kendil pasrah sumarah kepada Tuhan, pasrah sumarah kepada Allah. Adapun terjadi kesembuhan itu adalah kesembuhan karena Allah. Dan adapun ada sesuatu hal yang tidak kami inginkan, yaitu gagal dalam membantu ibu ini, itu juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, kita sama-sama berusaha, kita sama-sama mendoakan semoga ibu ini segera lepas dari sakit penyakitnya, bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita juga akan terus mengamati teman-teman, dan supaya lebih nyaman, jangan lupa subscribe.
Terlihat sekali ibu ini sangat kesakitan teman-teman, sehingga saya sendiri juga merasa miris, saya sendiri merasa kasihan. Saya yakin teman-teman juga ikut prihatin melihat hal ini. Untuk itu sama-sama kita doakan teman-teman, semoga ibu ini mendapatkan kesembuhan dari Allah. Kita juga mendoakan supaya pengalaman-pengalaman dari Mbah Kendil Jopo Montro bisa kami gunakan untuk membantu atau menolong ibu ini teman-teman. Sejauh ini Mbah Kendil tetap tenang, belum ada perlawanan yang berarti dari roh jahat yang memasuki ibu ini teman-teman, sehingga kita akan terus mengamati. Bagaimana reaksi dari ibu ini selanjutnya teman-teman, dan apa yang akan dilakukan Mbah Kendil Jopo Montro untuk membantu ibu ini lepas dari sakit penyakitnya atau lepas dari gangguan roh jahat? Mari sama-sama kita amati video ini dari awal sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan teman-teman juga dapat mengerti. Dan sejenak ibu ini merasa lebih tenang teman-teman. Tapi apa? Setelah beliau beberapa menit merasa lebih tenang, justru beliau merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Bahkan lebih sakit dari sebelumnya. Wasili sari bisa hidup asma'i wasifati walali wasobi wasalim Allahumma sholli wasalim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wasiri sari bisa ilul asma'i wasifati wa'alaihi wasahbihi wasallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wasiri sari bisa ilul asma'i wasifati alihi wasahbihi wasallim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wasiri sari bisa ilul asma'i wasifati wa ala alihi wasahbihi wasallim. Lantunan sholawat sudah kami lantunkan teman-teman. Ini Mbah Kendil Jopo Montro mendoakan semoga ibu ini segera mendapatkan kesembuhan, dilepaskan dari gangguan-gangguan iblis atau roh-roh jahat teman-teman. Bukan karena kekuatan dari Mbah Kendil Jopo Montro, melainkan karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Sehingga teman-teman mari sama-sama kita doakan
kita bantu saudara kita ini. Kita tahu bahwa sangat tidak nyaman sekali menjadi orang yang sakit, teman-teman. Kita tidak bisa beraktivitas dengan baik, kita tidak bisa beraktivitas dengan nyaman. Untuk itu mari sama-sama kita doakan, semoga ibu ini segera mendapatkan kelegaan dari Allah. Ini Mbah Kendil juga sedang berdoa, teman-teman, meminta bantuan Allah, karena Mbah Kendil adalah manusia biasa juga, sehingga semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan ini Mbah Kendil sudah mulai melakukan sesuatu, teman-teman. Mari sama-sama kita amati apa yang dilakukan oleh Mbah Kendil. Jadi seperti biasa, teman-teman, kita manusia hidup karena bumi. Kita makan dari hasil dari bumi. Sehingga teman-teman tidak heran lagi ketika ingin melakukan sesuatu, Mbah Kendil pasti menggebrak bumi, meminta belas kasihan dari bumi pertiwi, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membantu sesama kita yang sedang memiliki kesulitan, teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan Mbah Kendil Jopomontro hanyalah sekedar dharma. Jadi sosok penolong bukan dititik beratkan oleh Mbah Kendil Jopomontro untuk mencari ekonomi, melainkan ini adalah bentuk dharma untuk membantu sesama kita. Sehingga teman-teman, mari sama-sama kita doakan ibu ini. Mbah Kendil mendekati pasiennya, teman-teman, dengan terus membacakan doa-doa untuk melepaskan ibu ini dari genggaman roh-roh jahat. Jangan salah paham, teman-teman, Mbah Kendil tetaplah Mbah Kendil. Beliau tidak memiliki kuasa apapun. Adapun ibu ini bisa sembuh, itu hanyalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami hanya bisa mendoakan, kami hanya bisa mengajukan kepada Tuhan. Panas, 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 panas. Reaksi ibu ini sangat luar biasa, teman-teman. Sontak semua yang ada di rumah Mbah Kendil, baik anak-anak kami maupun orang-orang yang ikut mengantarkan ibu ini, turut diam. Seketika ibu ini meluapkan reaksi kesakitan yang sangat luar biasa, teman-teman. Sehingga teman-teman, ini sangat memprihatinkan sekali. Kita sama-sama doakan. Seketika itu ibu ini langsung pingsan, teman-teman. Kita doakan semoga ibu ini mendapatkan kelegaan. Jadi nanti ketika ibu ini siuman, badannya sudah enakan dan beliau bisa kembali normal, beraktivitas normal seperti orang-orang pada umumnya. Di samping itu Mbah Kendil Jopomontro terus memberikan doa-doa agar ibu ini bisa lepas dari jeratan roh jahat, teman-teman. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Semoga Allah memberikan mujizatnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu ini. Segera ibu ini bisa sembuh. Biarlah ibu ini bisa beraktivitas seperti sedia kala, teman-teman. Adapun Mbah Kendil Jopomontro itu hanyalah sebagai perantara Tuhan untuk membantu sesamanya. Jadi Mbah Kendil Jopomontro meskipun sudah banyak orang yang dia tolong, meskipun sudah banyak orang yang sangat berterima kasih kepada Mbah Kendil, tapi Mbah Kendil Jopomontro selalu mengatakan bahwa beliau tidak bisa memastikan karena kesembuhan, karena kemanjuran itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilikinya. Kami sebagai manusia biasa hanyalah sebagai perantara. Jika Allah ridho,
memang Mbah Kendil jodoh kepada ibu ini, maka ibu ini insya Allah akan sembuh. Semua orang diam teman-teman, semua orang mendoakan untuk kesembuhan ibu ini. Kita melihat bahwa suaminya sangat bingung sekali ketika ibu ini merasakan kesakitan. Sehingga teman-teman, kami mohon doanya, doa dari teman-teman semua. Semoga apa yang dilakukan Mbah Kendil Jopo Montro, permohonan kami ini dikabulkan oleh Tuhan, dan ibu ini segera mendapatkan kesembuhan. Mbah Kendil Jopo Montro sangat menghargai orang-orang yang seperti ibu ini. Dalam keadaan yang sakit, beliau meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya untuk datang ke kediaman Mbah Kendil Jopo Montro. Sehingga kesungguhan ibu ini yang ingin sembuh teman-teman, itu sangat dihargai oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Sehingga dengan totalitas Mbah Kendil Jopo Montro memberikan apa yang dia bisa. Tapi di sisi lain juga tidak ada perlawanan yang begitu berarti teman-teman. Sehingga Mbah Kendil Jopo Montro pun tetap terlihat tenang dan tidak sampai marah-marah seperti biasanya teman-teman. Semoga setelah ini ibu ini benar-benar bisa mendapatkan kesembuhannya dan tidak kumat lagi. Ini Mbah Kendil juga seperti biasa teman-teman menggunakan kain merah yang ia miliki. Mbah Kendil juga menjelaskan bahwa ini hanyalah kain biasa, tidak memiliki yoni apapun. Namun demikian teman-teman, saya juga merasa sedikit janggal dan aneh ketika pada waktu itu ada orang yang terkena sakit penyakit setelah bekerja dari Arab, yaitu matanya tidak bisa melihat, dikalungkan dengan kain merah ini, kemudian Mbah Kendil gebrak bumi dan mendoakan, orang itu pun bisa sembuh. Ada lagi orang yang sakit lumpuh teman-teman karena jatuh dari motor, sama Mbah Kendil cuma dikalungkan syal merah ini dan didoakan. Namun karena kuasa Allah, orang tersebut juga bisa sembuh, bisa langsung jalan teman-teman. Itu bukan karena kehebatan Mbah Kendil Jopo Montro, melainkan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga teman-teman, jika Allah memang sudah memberikan kesembuhan atau sudah memberikan titik terang, ternyata dengan menggunakan hal atau alat yang sepele pun, itu bisa digunakan untuk membantu, bisa digunakan untuk memberikan kelegaan. Sehingga kita tahu dari sini teman-teman bahwa kuasa Allah memanglah tak terbatas atau tak terhingga. Mbah Kendil terus mendoakan teman-teman, beliau terus memohon kepada Allah untuk segera memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Sehingga teman-teman teman-teman yang sedang menonton video ini, mari sama-sama kita doakan jauh-jauh dari Tulungagung beliau datang ke Blitar untuk menemui Mbah Kendil Jopo Montro dalam keadaan malam yang dingin seperti ini. Semoga atas kangelan bahasa Jawanya atau atas proses kesengsaraan yang beliau lakukan, semoga ibu ini segera mendapatkan kesembuhan. Jadi Mbah Kendil sudah selesai mendoakan, ibu ini pun pingsan atau tertidur teman-teman. Kita nanti sampai ibu ini siuman atau sadar, dan nanti kita akan melihat apakah ibu ini ada perubahan ataukah ibu masih merasakan keluhan demi keluhan. Beberapa menit kemudian teman-teman, ibu ini bangun, sadarkan diri, kemudian kami memberikan teh hangat agar ibu ini merasa lebih lega. Setelah itu Mbah Kendil Jopo Montro mengecek kondisinya. Tadi ibu ini juga mengatakan bahwa dia memiliki benjolan sehingga dia tidak bisa beraktivitas dengan baik.
rasanya seperti sesak. Ini saya Mbah Kendil Joko Montro, diusahakan teman-teman. Kadang-kadang kalau malah ngelamun rokok, emang mari diri. Betul musuh sebetulnya. Dan ini kondisi setelah diperiksa oleh Mbah Kendil Joko Montro. Ibu ini sudah merasa enakan teman-teman, tidak peluntiran lagi. Ibu ini juga mulai bercerita tentang usahanya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Sudah bisa bersantai-santai, sudah bisa bercerita. Dari raut wajahnya pun juga kelihatan beda teman-teman, lebih sumringah dari sebelumnya. Sehingga kita lihat ibu ini sudah semangat lagi, sudah fresh lagi teman-teman. Kita doakan semoga ibu ini tidak kumat lagi sakitnya. Semoga ibu ini benar-benar bisa sembuh, dijauhkan dari roh-roh jahat yang bersifat mengganggu, dan untuk usahanya semoga dilancarkan, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan keharmonisan rumah tangga dengan suaminya, dengan anak dan sanak saudaranya, bisa menjalankan kehidupan yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pabrik kula matur nuwun sangat niku kata sedaya niki ana lepate kan sami-sami kula nuwun ngapunten nggih Salah sami-sami. iki karena kerjaanipun baru sedaya nuwun amin. Mudah-mudahan anak pandai bisa lamai. Saya menyambut jangan lancar terus kata penyakit masuk ini buat kebanggaan sutur. Amin amin amin. Areng Mbak yo. Nggih, bagus. Sudah cukup teman-teman apa yang menjadi urusan kami pada malam hari ini, sehingga tamu atau pasien Mbah Kendil Joko Montro pun berpamitan. Kita doakan semoga setelah ini beliau tidak kumat lagi teman-teman, mengingat bahwa rumahnya jauh, kemudian kita juga sangat kasihan terhadap apa yang mereka rasakan jika mereka kesakitan seperti itu. Semoga teman-teman video kami pada malam hari ini bermanfaat sebagai hiburan sekaligus tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Joko Montro. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.